Polemik nasab Ba'alawi hingga kini belum ada tanda-tanda akan selesai. Malah, belakangan, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para oknum Habib klan Ba'alawi ini semakin menjadi-jadi. Mulai dari Habib yang diasumsikan sebagai Habib yang kalem dan kelihatan santun, hingga para Habib yang jelas kasar omongannya dan tidak bertata krama dalam berbicara di ruang publik, hingga merendahkan dan mencaci maki para kiai. Belakangan, penyimpangan demi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum habaib ini, semakin terang benderang saja. Ekspos media sosial yang menelanjangi perilaku aneh para oknum habaib ini membuat jagat media sosial ini goncang. Mulai rasisme, doktrin halusinasi, memalsukan makam para wali dan pejuang tokoh Nusantara, membelokkan sejarah NU, hingga doktrin sesat para oknum habaib. Terus tanya soal kenapa sampai hari ini terus mengkritisi soal nasab habaib itu. Menurut jenengan kenapa itu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Rahayu Nusantaraku. Pertanyaan yang menarik sebenarnya kan, kenapa kok sampai sekarang tetap mengkritisi nasabnya habaib atau Bani Alawi imigran Yaman ini. Yang pertama jelas dan harus kita meneguhkan komitmen kebinekaan itu harus dengan langkah yang nyata dan narasi yang jelas dan tegas. Selama Bani Alawi ini merasa rasnya paling mulia karena klaim dirinya sebagai keturunan Nabi, itu maka itu menabrak komitmen kita, kebangsaan kita sebagai kebersamaan di dalam keberagaman, kesamaan di dalam keberagaman, kebinekaan itu sendiri. Nah, kita kan tahu bahwa mengaku jadi cucu siapapun, jadi keturunan siapapun, silahkan, selama tidak berlaku arogan, rasis, dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Apalagi kalau kemudian pengakuan itu dengan menghina atau menafikan nasab keturunan golongan yang lain, maka ini akan menjadi berbahaya, mengancam kepada kerukunan bersama. Dan wajar ketika seseorang ditanya nasabnya akhirnya membuktikan, terus kemudian balik bertanya, lah harusnya Bani Alawi, Ba'alawi, para habaib Yaman ini wajib untuk membuktikan kebenaran nasabnya. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berkelit ke sana kemari, tunjukkan saja hasil isbatnya dari negara leluhur ada enggak? Tunjukkan saja bahwa ada enggak kitab sejaman yang mengisi kekosongan nasabnya Ubaidillah itu sendiri, dan juga berani enggak tes DNA? Sama enggak hasil DNA-nya dengan keluarga Sayyid, keluarga Sadah yang di Timur Tengah sana? Itu sebenarnya itu saja, simpel. Yang pertama itu masalah komitmen kita, masalah kebinekaan. Yang kedua, suatu klaim sesat itu akan menghasilkan suatu kesesatan-kesesatan yang lain. Jadi ketika seseorang mengaku dirinya keturunan Nabi, kemudian melakukan kapitalisasi, maka yang dirugikan orang yang menjadi korban kapitalisasi itu sendiri. Kemudian dengan doktrin sesat itu bisa mengkooptasi orang lain untuk diarahkan sesuai dengan kepentingan si orang yang mengkooptasi tadi itu. Misalkan pengakuan cucu Nabi mengakibatkan seseorang yakin dan akhirnya misalkan diarahkan ke perbuatan yang kurang baik, maka ini sangat berbahaya. Syukur-syukur tidak mengarah kepada radikalisme. Tetapi yang terjadi kan bagaimana? Dengan dalih cucu Nabi, kalau tidak menghormati mereka, itu nanti tidak mendapatkan syafaat Nabi, seolah-olah mereka yang punya kunci surga. Bahkan ada klaim mereka bisa memadamkan api neraka, Mi'raj sampai 70 kali. Ini kan berbahaya, membius umat, mengkooptasi umat, dan
ini sangat mengancam sekali kepada akal sehat dan ilmu pengetahuan itu sendiri, begitu. Yang paling krusial itu di apanya perbedaan Mbak Alawi dengan Wali Songo dalam konteks kebangsaan gitu? Oke. Dalam konteks kebangsaan, kita semua tahu bahwa Wali Songo hadir di Indonesia dengan metodologi dakwah yang santun, yang merangkul bukan memukul, dan akulturasi budaya, sehingga kita bisa melihat bahwa ketika kemudian kebudayaan adiluhur Nusantara, baik yang asli Nusantara pra agama-agama dari luar yang masuk ke Indonesia atau yang telah tercampuri pengaruh oleh agama-agama sebelumnya, misalkan Hindu atau Buddha dan yang lain, maka Wali Songo bisa merubah dengan suatu kecerdasan, dengan suatu mahakarya yang hebat. Bagaimana wayang, ya kan, jimat, ajimat terhebatnya Jimat Kalimosodo, kan dari kalimat syahadat. Kemudian Nun Sewu, Drupadi kalau di pakem Hindu itu adalah istri dari kelima Pandawa. Jadi kelima Pandawa ini adalah suami bersama dengan Drupadi. Tetapi di wayang Wali Songo, poliandri itu dirubah bahwa Drupadi hanya menjadi istrinya Yudhistira ataupun Tadewa. Dan banyak cerita-cerita yang lain, banyak hikayat-hikayat lain yang dimasukkan dalam unsur seni rupa, seni tari, dan itu diwarnai dengan nafas Islam. Sementara kalau kita melihat bahwa Bani Alawi ini datang ke Indonesia harus dipotret secara utuh, dan ini telah tercantum dalam kitab Al-Istizadah sendiri yang dikarang oleh cucunya Mufti Hadramut, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf, bahwa mereka memang diusung oleh kolonialis Belanda ke Indonesia untuk bekerja kepada Belanda, mendapatkan fasilitas dari Belanda, mendapatkan tanah dari Belanda, dan mendapatkan gaji dari Belanda. Artinya mereka juga bekerja untuk kepentingan Belanda. Dan metodologi dakwah mereka kalau kita lihat, ya banyak hal-hal yang hanya bersifat ritual, jarang yang bersifat mengenai filosofis atau pelajaran-pelajaran yang bersifat membumi. Banyak ritual. Kemudian itu tadi, kalau Wali Songo berusaha untuk tidak menonjolkan nasab, mereka arogansi nasab. Wali Songo itu membaur di dalam kebinekaan, mereka tidak mengharamkan putrinya atau keturunannya menikah dengan siapapun demi dakwah dan demi kebahagiaan dari yang bersangkutan, yang putrinya atau yang anaknya, itu mereka bebas menikah dengan siapapun. Tetapi di Bani Alawi kan mencoba untuk menerapkan rasisme, di mana putri-putri mereka itu sampai dihukumi zina kalau tidak salah. Itu ada fatwanya Mufti Belanda Usman bin Yahya, itu harus hanya boleh dinikahi oleh golongan mereka sendiri. Ini aturan dari mana? Padahal di perlingkungan Sayyid Sada Internasional itu aturan seperti ini tidak menjadi patokan utama, dan banyak ulama-ulama besar, sayyid-sayyid besar itu tidak menikahkan putrinya harus dengan sayyid, gitu. Demikian. Kalau ada pernyataan bahwa Mbak Alawi ini rasis gitu, dengan setuju nggak? Sangat setuju. Ya. Sangat setuju. Jadi itu kan dengan apa aja? Sangat setuju. Jadi rasis itu adalah merasa rasnya lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama dari ras yang lain. Nah, ketika kita menyebut seseorang itu sebagai Madura, sebagai Jawa, sebagai Sunda, Bali, atau nama sukunya, itu tidak rasis, wajar, karena memang dia identitasnya seperti itu. Tetapi kalau kemudian klan atau suku atau identitas bangsanya, darahnya itu digunakan untuk melakukan klaim bahwa nasab kami, keluarga kami, klan kami, ya kan, suku kami lebih tinggi dari yang lain. Buktinya apa? Ya tadi itu masalah kafa'ah pernikahan itu. Kalau mereka tidak merasa bahwa mereka lebih tinggi, lebih mulia, tidak mungkin dilarang. Karena ya sudahlah, yang penting ketakwaan, yang penting saling mencintai, membawa kebahagiaan, selesai. Tetapi karena alasannya tidak sekufu, kufu kan tidak sepadan, tidak sederajat lah, kan gitu. Berarti kan sudah merasa satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Itu aja bukti nyatanya, gampang itu. Dan karena ini itu membuat nanti efek domino yang lain, dan ini akan berbahaya
bagi kehidupan berbangsa bernegara dan berbhinneka tunggal ika. Jika ada perempuan menikah dengan lelaki yang tidak setara di dalam nasab, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 3 madhab ini mengatakan tidak sah. Pernikahan tersebut bisa sah dengan 2 syarat. Ridhol mar'a wa ridho waliha. Perempuannya ridho, walinya juga ridho. Maka 3 madhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sah walaupun tidak setara di dalam nasab. Dalam masalah ini, Imam Ahmad bin Hambal mempunyai pendapat sendiri. Beliau mempunyai 2 pendapat, 2 riwayat. Yang pertama mengatakan tidak sah sama sekali walaupun walinya ridho, walaupun perempuannya ridho. Kenapa? Karena al-kafa'ah haqqun lillah. Karena kafa'ah itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Yang kedua, beliau mengatakan pernikahan yang tidak setara di dalam nasab bisa sah dengan 2 syarat. Ridhol mar'a wa awliyaiha qaribihim wa ba'idihim. Perempuannya ridho, wali perempuan baik yang jauh maupun yang dekat, mereka semua juga ridho, maka sah itu pernikahan. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal inilah yang dipegang dan diamalkan oleh salaf-salaf kita para Alawiyin fi tazwiji banatihim. Kenapa sih salaf kita kok memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kok begitu keras di dalam masalah pernikahan? Ada 2 alasan. Yang pertama, untuk menjaga nasab mulia, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW, jangan sampai terputus. Yang kedua, ketika ada Sarifah menikah dengan non-sayyid, maka ini akan terjadi aib, cacat. Dan aib ini akan dirasakan oleh seluruh Alawiyin yang mendengarkan, yang mengetahui tentang pemutusan nasab tersebut. Jadi agar tidak terjadi semua, agar kedua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai aib ini terjadi dalam Alawiyin, jangan sampai keturunan Nabi Muhammad ini terputus, maka Alawiyin, salaf kita memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada Sarifah menikah dengan non-sayyid, menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendapat pertama tidak sah sama sekali, walaupun Sarifahnya ridho, walaupun walinya ridho. Yang kedua, ketika ada Sarifah menikah dengan non-sayyid, ini bisa sah dengan 2 syarat. Sarifahnya ridho, dan walinya Sarifah ini juga ridho. Wali yang jauh maupun yang dekat, mereka semua ridho. Artinya, kalau ada lelaki yang mau menikah dengan Sarifah, selain dia mendapatkan ridho Sarifah, dia laki-laki tersebut harus mendapatkan ridho seluruh habaib, seluruh keturunan Hababah Fatimah Zahra yang ada di dunia. Harus ridho. Ini adalah perkara yang mustahil. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita salah berfatwa. Kalaupun ada orang ngeyel, mengatakan, cukup kita ngikuti Imam Syafi'i aja. Sarifahnya ridho, walinya juga ridho, kan selesai. Kan bisa sah itu pernikahan. Memang benar. Pendapat itu memang ada. Akan tetapi yang perlu kita fahami bersama adalah iskotul kafa'ah itu rukhsah minas syariah. Menggugurkan kafa'ah itu adalah rukhsah daripada syariat. Jadi kalau rukhsah itu bisa diamalkan ketika tidak berkaitan dengan maksiat. Karena kaidah fikih mengatakan innar rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah dari syariat ini bisa diamalkan ketika tidak berkaitan dengan maksiat. Jadi kalau ada Sarifah menikah dengan non-sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Sarifah, ridhonya wali ini cukup. Benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin,
mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Misalkan contoh yang lain bahwa Ba'alawi dengan pengikutnya ini tidak kurang menghormati terhadap kelompok yang lain, misalkan ke kiai, itu memang seperti itu adanya Gus nih. Memang seperti itu karena rasisme itu kan gitu. Harus jenengan gitu kan. Betul. Jadi gini, salah satu teknik untuk melakukan kooptasi adalah saya menganggap Anda saudara saya. Gini, Anda punya panjenengan punya nenek moyang leluhur yang orang besar yang berjasa di suatu kawasan. Iya. Saya bilang bahwa leluhur Anda adalah bagian dari keluarga saya. Nah, itu saya mulai mengkapling sejarah ini, gitu kan. Tetapi kemudian ketika Anda sebagai keturunannya datang, kalau leluhur saya adalah saudara Anda dari cabang yang sama dengan Anda, berarti saya saudara Anda. Saya menolak. Nggak bisa, dari mana? Ente sama Ana mukanya nggak sama, kan gitu. Nah, ente punya nggak catatannya? Nah, itu ya jelas nggak ada. Uang yang di atas itu mencangkok, yang bawah di PHP, kan begitu. Kasarnya begitu, kita pakai bahasa milenial aja. Jadi intinya ini kan sangat jahat sekali. Datuknya di aku, Hamengkubuwono katanya bin Yahya, Pakubuwono katanya katanya Assegaf. Tapi ketika Bani Mataram itu dibilang, wah ente siapa ente kan? Ini kan ingin kita memahami itu karena apa? Karena klaim tentang Bani Wali Songo dan Kesultanan kan nyambungnya kan juga ke Wali Songo juga ya kan. Walaupun tidak harus garis lurus laki-laki. Itu pada akhirnya kan Bani Alawi ini kan mengambilnya kan dari kitab Samsud Dohiro, yang di situ jelas tertulis bahwa menurut Van den Berg, bagaimana mungkin orang Belanda yang baru datang di Indonesia, yang beragama lain, ras lain, bukan keluarga Wali Songo, berani mengklaim bahwa Wali Songo adalah keluarga dari Bani Alawi Yaman. Yang Bani Alawi Yaman ini jelas-jelas tadi rentetannya adalah mereka adalah dalam setting kolonial. Berarti apa? Ini by design. Ini jelas muatannya tegas. Kita harus tegas. Ini membelokkan dan ingin merampok sejarah. Jangan dibalik. Itu. Benar. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Karena itu udahlah, kalau ingin selamat mengikuti yang dianut, yang dipahami oleh orang-orang Yaman. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustadz Wabi itu kan ya, Ustadz Wabi kan saya sebagai sesama santri kan miris melihat ketika kok dalam forum-forum ketemu dengan beberapa kiai kan ya, nggak punya sopan santun kan, dari bicaranya nggak ada sopan santunnya, padahal harusnya santri kan nggak seperti itu kan. Itu akibat dari doktrin yang rasisme tadi ya, kira-kira begitu menurut jenengan ya. Jadi gini, yang pertama bahwa suatu akibat mesti ada sebabnya, kan? Tidak mungkin suatu akibat itu muncul dari ruang hampa, mesti ada sebab-sebabnya. Sebab seseorang, saya nggak mau menyebut namanya, saya paling tidak suka menyebut nama. Jadi ketika seseorang itu berlaku kurang beradab, maka harus dilihat
bagaimana latar belakang, dari mana dia berasal, gitu kan. Yaitu tadi, kalau dia domba dia makan rumput, kalau dia serigala ya dia makan kambing, dia makan daging. Artinya bahwa genetis atau faktor keturunan ini juga akan mempengaruhi dia itu akan bagaimana. Tetapi semua orang bisa berubah dengan pendidikan. Nah, dengan pendidikan yang baik, saya yakin akan melahirkan produk yang baik. Tetapi ketika kemudian sudah teracuni oleh anasir-anasir yang kurang baik, teracuni oleh ajaran-ajaran yang kurang baik, termasuk tadi rasisme yang dibawa oleh kelompok tertentu, dan dia masuk dalam lingkungan itu, sangat mungkin itu akan menjadi akan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, dalam perilakunya. Kemudian yang ketiga itu tadi, selain genetis, selain lingkungan, yang paling pasti adalah kepentingan. Kepentingannya bagaimana? Kalau seseorang itu mungkin dilahirkan dari keluarga baik-baik, dia mendapat pendidikan yang baik, tetapi ketika dia berkepentingan, misalkan dia ingin jadi terpilih jadi kepala desa misalkan, kemudian akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, misalkan begitu, ini contoh saja, misalkan dia ngasih money politik dan lain-lain, yang ini di keluarganya sebenarnya nggak diajarkan. Nah, tetapi karena dia punya kepentingan, maka itu terpaksa dilakukan. Akhirnya harus dilakukan karena untuk mencapai tujuan. Itu tadi. Jadi pertama faktor genetis, keluarga, dari mana dia berasal. Yang kedua faktor dari lingkungan, pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga faktor kepentingan. Itu maksud saya. Jadi kalau seseorang berlaku seperti yang jenengan katakan tadi itu, ya coba dilihat secara komprehensif, secara lengkap, semacam itu. Kesimpulan dan apa istilahnya, kalau rekomendasi atau apa gitu yang terakhir ini. Baik, saya sudah melakukan rekomendasi, menulis banyak tulisan, sudah banyak yang saya sampaikan di publik, bahwa yang pertama, mau nggak mau ini negara harus hadir. Pertama, kenapa kok kita menurut negara harus hadir? Karena Nabi ini suci, bagian dari agama yang suci yang diturunkan oleh ketuhanan, Tuhan yang suci. Jadi sila pertama, kalau negara tidak hadir, sama juga negara mengkhianati ideologi bangsanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kerentanannya kalau negara tidak hadir, tidak meluruskan, tidak mengambil alih secara tegas tentang pelurusan nasab Nabi ini, akan terjadi konflik horizontal karena masing-masing punya pengikut yang fanatis, walaupun mungkin ya hitung-hitungannya ya mereka minoritas tapi berisik gitu. Nah, mesti akan terjadi. Tapi kalau walaupun minoritas, tapi kalau memang di doktrin gelap, ya kan memang bisa nekat kan gitu. Itu negara harus hadir. Yang berikutnya itu adalah semua warga bangsa harus sadar. Ini bukan masalah yang biasa. Ini bukan masalah yang remeh. Kalau kasus kriminalitas biasa, ini menyangkut orang per orang. Kalau mengenai masalah pilpres, pileg, dan pemilu, ini masalah pesta tahunan demokrasi 5 tahun. Tetapi pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini adalah momentum besar untuk meluruskan kesejarahan bangsa yang sekarang mau dicabik, mau dirampok, mau diperkosa, mau diklaim, mau diakuisisi, karena rentetan nasab Nabi ini mereka seolah boleh melakukan segalanya. Gitu. Boleh untuk mempersekusi orang lain, boleh untuk mengklaim nasab dan sejarah mulia luhur bangsa kita. Nah, ini bukan masalah yang ringan. Kalau ini kita merasa berpangku tangan dan tidak segera mengambil peran di dalam ini, siapa saja, saya memanggil seluruh putra bangsa terbaik ini yang masih sadar dan peduli untuk bersikap dengan jelas. Karena ini bukan saja masalah umat Islam di mana nabinya sedang dikotori melalui klaim palsu sebagai nasabnya, tetapi juga masalah semua umat beragama. Karena kejahatan di dalam satu agama
nanti pada akibatnya, pada gilirannya akan mengakibatkan merugikan semua kehidupan berbangsa, beragama dan bertanah air itu sendiri. Seluruh umat beragama akan mendapatkan dampaknya. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua, apabila kita sekarang diam saja sementara makam-makam dan sejarah diakui oleh mereka, maka nasibnya bisa jadi seperti Israel, di mana mereka membuat makam-makam palsu, membuat sejarah palsu. Jadi seolah-olah nenek kami sudah lama ada di tanah Israel. Kalian, hei warga bangsa Palestina, kalian orang baru. Kamilah majikan kalian, kamilah pemilik tanah negeri ini. Kalian hanya menumpang, kalian menjadi budak kami. Lah apa mau kita kalau berpangku tangan, anak cucu kita ke depan nanti akan mengalami nasib seperti itu, dianggap penumpang di tanah leluhurnya sendiri oleh mereka yang memenangkan narasi mengklaim sebagai keturunan dari leluhur-leluhur Nusantara dan dicantumkan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa narasi tentang pelurusan nasab ini harus dibawa dan konsisten di ranah yang beradab. Karena kalau sampai melenceng dari ranah yang beradab akan mengakibatkan banyak benturan yang kita tidak bisa membayangkan, belum bisa mengukur nanti bagaimana implikasinya. Yang paling utama yaitu tadi kembalikan bahwa ketika negara hadir, undang Narkoba Dunia, ya, minta kesaksian mereka sebagai yang punya stempel keluarga asli keturunan Nabi di sana, dari Yaman asalnya Pak Alawi, dari Irak asalnya Said Ahmad bin Isa yang diklaim datuknya Pak Alawi yang katanya hijrah ke Yaman, ya kan. Kemudian dari narkoba lain terkemuka seperti Turki, Yordan, penguasa Haromen terakhir ya, keluarga Yordan, Maroko, penguasa Maghrib, dan Aljazair yang sekarang kalau nggak salah ketua nakibnya Said Aljazair kalau nggak salah ya. Saya kurang ingat, tapi kayaknya orang Aljazair, Said Aljazair. Kemudian adakan juga tes DNA. Negara punya perangkat yang lengkap untuk melakukan whole genome sequencing, untuk meneliti apakah seseorang itu benar garis lurus laki-laki ke Imam Ali, melalui putranya Hasan atau Husain. Apakah melalui apakah kekerabatannya dekat dengan tes autosomal DNA. Sekian berapa jumlah panjang sentimorgan atau sentimorgan itu 1 sentimorgan 1 juta dari DNA. Semakin banyak kemiripannya, kedekatannya, maka semakin dekat kekerabatannya, sehingga bisa dipetakan dengan jelas semua warga bangsa Nusantara ini punya keturunan Nabi atau tidak. Tetapi pada gilirannya tes DNA nanti harus dilakukan oleh seluruh warga bangsa. Pertama untuk mengidentifikasi. Kalau melalui sidik jari dan retina ya, kalau sekarang itu fingerprint sama itu pakai kornea gitu ya. Itu masih bisa dimanipulasi. Tapi kalau DNA tidak bisa dimanipulasi karena DNA itu adalah kode genetik kita yang ada di 18 triliun sel kita. Sejumlah 3 miliar di tiap sel dari DNA-nya. Sangat sulit untuk dimanipulasi, dan ini bisa menentukan, bisa mendeteksi seseorang itu nanti rasnya dari mana saja, penyakit genetik bawaannya apa, termasuk juga garis leluhurnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih. Okay.